Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mau wawancara Teteh tentang kewirausahaan. Teteh sebelumnya bisa kenalan dulu namanya siapa dan usaha ini namanya apa? Namanya Mala. Usaha maksudnya nama kantinnya apa? Teteh jualan Jualan. apa? Oh, kalau aku usahanya jualan ayam katsu sama ya ayam goreng ya banyak sih sebenarnya. Nanti cuma itulah salah satu. Usaha ini udah jalan berapa lama ya Teh kira-kira? Kurang lebih 4-5 bulan. Dulu sebelum buka usaha ini teh kerja atau kerja? Masih jadi ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga aja. Ini tuh pengalaman usaha yang pertama lah. Ya. Jadi baru belajar juga. Kan pertama ya Teh, Iya. awalnya kepikiran buka usaha ini teh dari mana gitu Teh? Tiba-tiba Teteh kepikiran pengen jualan katsu gitu. Yang pertama karena emang ada kesempatan, rezeki ya, percayalah sama Allah ya. Iya, cuman kalau kalsu tuh awal-awalnya aku tuh jualannya tuh coba-coba dulu teh. Jadi jualan ini coba dulu lihat situasi di lapang lah, yang kira-kira cepet cepet habisnya, cepet lakunya yang disukai anak-anak kayak di kampus gitu. Jadi ya, dan ternyata di katsu ada rezekinya. Ya udah, jadi sampai sekarang jualan katsu. Menurut Teteh ngerasain sendiri siapa sih yang paling ngedukung Teteh waktu mulai buka usaha ini Teh? Ya jelas suami dong ya. Sama keluarga, doa-doa dari keluarga, orang tua. Ya yang pertama sih suami lah ya, soalnya kan yang awalnya kan dia yang kerja sendiri. Nah jadi ketemu usaha ini ya udah saling support aja. Teteh sebelumnya ada pengalaman khusus gak yang bikin ngajin Teteh buat buka usaha ini? Kalau pengalaman khusus sih nggak ada ya. Ini kan yang pertama, cuman semangat aku buat usaha itu ya ada. Soalnya kan sekarang kalau kerja kayaknya udah terlalu ya capek lah, nggak ini kalau kerja di perusahaan lain ya, apa salahnya bangun perusahaan sendiri ya kan. Asik. Teteh waktu mulai jualan teh modalnya itu dari mana ya Teh, kira-kira kayak tabungan sendiri atau gimana? Alhamdulillah kalau modal itu tabungan sendiri. Soalnya kan emang usaha ini udah diniatkan, udah dicari tempat usaha dari lama. Jadi sedikit-sedikit nabung. Jadi suatu saat udah dapat ada tempat, kita udah punya tabungan dan alhamdulillah ada rezekinya di sini. Kalau butuh tambahan modal biasanya Teteh cari dari mana kira-kira? Kalau tambahan modal sih aku mutar dari uang ini aja yang didapat sehari-hari. Enggak ya, kalau minjem ya enggak sih. Kalau minjem soalnya kan percuma juga, usaha dapat minjem pusing juga buat setoran ya. Jadi yang ada aja lah Diputerin lagi. Iya, diputerin lagi. Teteh pernah ngalamin rugi gitu enggak deh? Kalau rugi mah pasti ya ada aja namanya jualan. Cuman ya kita mah jadiin pelajaran aja gitu. Dari kerugian itu ya udah, kita nggak boleh ngelakuin hal yang ini lagi. Kalau misalnya stok, misalnya belanja ayam ya sesuai dengan porsinya aja, nggak usah berlebihan gitu. Kalau usaha ini dijalanin sendiri sama Teteh atau ada yang bantu kayak keluarga atau karyawan gitu? Kalau aku sih ada karyawan, tapi itu kakaknya dari suami sendiri. Kalau kan ini karyawannya deh ya. Kalau biasanya bagian tugasnya itu kayak gimana ya Teh? Ya paling kalau aku di bagian bingkasu, kalau itu bagian goreng-goreng di belakang kayak cuci-cuci piring gitu aja. Teteh biasanya kalau buka nyampe jam berapa kira-kira?
aku paling tutupnya jam 4 sih, beres-beres soalnya kan ini harus diberesin. Jadi jam 4 paling nanti tutup benernya fullnya jam 5. Teteh kan aku lihat-lihat ini teh suka rame banget gitu ya teh. Kalau lagi rame teh gimana cara teteh ngatur supaya pelanggan teh tetap puas gitu sama cepat teteh gitu. Ya kita hibur aja sama mereka, jadi nggak dianggap bercanda aja, bercanda biar mereka juga yang nunggu nggak bosen juga ya, walaupun ya emang menunggu itu membosankan. Ya gimana ya, kalau namanya antri mah ya harus sabar tetap ya. Jadi dibuat bercanda aja lah sama anak-anak ya. Kalau misalkan nih teh amit-amitnya teteh punya kayak ada problem sama karyawan gitu. Teteh gimana cara nyelesain? Ya, ya sebisa mungkin dijaga, nggak boleh ada masalah. Selanjutnya teh kan tadi produknya ada banyak ya teh kayak katsu, ayam goreng. Terus menu yang paling laku itu apa ya teh? Lebih ke katsu sih, sama cireng. Pecinta banget anak-anak. Terus ini udah ada banyak ya teh produknya. Teteh pernah kayak bikin produk yang baru nggak gitu? Terus Kalau produk baru aku pasti coba-coba aja sih, kayak model sekarang ada cendol kecebong yang baru, tapi kan penjualannya masih belum banyak lah karena emang belum ada yang tahu gitu. Tidak tahu juga. Terus ibu teteh nih gimana? Ibu pokoknya. Cara nentuin harganya itu gimana teh? Ya tergantung belanjanya, modal yang kita keluarkan habis berapa, terus kita jual segitu, apakah kita dapat untung apa tidak gitu. Kan ini teteh usahanya diikatin ya teh biar makin ramai itu teteh promosinya lewat mana, lewat mulut ke mulut apa ada lewat online gitu? Kalau mungkin ya mulut ke mulut, terus kalau promosi ya aku mah apa adanya aja ya, mungkin udah rezekinya dari Allah aja lah, terima aja gitu. Iya, soalnya ya orang-orang juga nanti kan tahu sendiri kalau kan jualan ada yang sama, cuma kan kalau soal rasa bisa dipilih sendiri. Jadi teteh ini jualannya tetap aja di sini ada lebih nggak bisa online gitu. Kalau online paling kalau ada sisa bisa dijual di rumah lagi. Kalau kadang-kadang ada anak-anak yang kos di belakang suka pesen pas pulang. Kalau berarti jenis jenis pelanggannya yang pada sering beli itu yang kayak mahasiswa gitu ya? Iya, Kalau banyak ada ibu-ibu juga. ya, paling kalau pas lagi masa apa kan pendaftaran itu loh, apa Oh iya. ya kayak gitu paling ada lah orang-orang. Kan biasanya ramai ada biasanya itu ada pelanggan yang rewel gitu nggak sih Teh? Kayak Baik. kayak dia ini rewel ngeselin gitu. Ramai tapi ngeburu-buruin gitu teh. Marah-marah. Pasti ada aja. Kalau marah-marah sih enggak, cuman kalau nggak buru-buru ya pasti ada, apalagi kalau tiba-tiba harus ada kelas, ada dosen, nah baru gitu. Cuman ya konsekuensinya gitu, ya masih mentah dibungkus. Goreng sendiri. Ya, kalau buru-buru ya gitu, nah ya orang mat. Kalau dari usaha ini tuh susahnya biasanya di bagian mananya Teh? Susahnya sih lebih ke ngebagi waktu sih ya, soalnya kan ini yang jualnya teh semuanya diproses, dibikin sendiri. Jadi kalau misalnya pulang ya kita langsung nggak istirahat dulu, langsung belanja ayam langsung, kan kalau katsu harus prosesnya harus dimarinasi dulu. Nah, langsung nanti jam 3 nanti habis marinasi baru aku bikin cireng, terus yang lain-lainnya yang buat dijual hari ini. Pokoknya ya gitu aja. Waktu istirahat mungkin agak sedikit. Jam 3 subuh udah bangun lagi buat cetak katsu lagi. Langsung kita jualan jam 5 udah berangkat. Keren. Masya Allah. Terus tantangan terbesar Teteh itu selama usaha ini apa Teh? Misalnya kayak Teteh ini lagi krisis, misalnya uangnya lagi kiri kayak tadi. Kalau tantangan sih lebih ke jarak aja ya. Aku sedikit jauh jarak dari rumah ke sini, dari Cikampek.
banget ya teh pakai. Iya, lebih ke itu aja sih sebenarnya, agak tenaganya agak sedikit terforsir di jalan. Apa teh pengalaman yang paling berkesan selama buka talking gitu? Buka usaha. Eh, Pengalaman Iya. eh, Terus selama 6 bulan ya. ya pengalaman jadi lebih banyak keluarga ya kenal, maksudnya kayak mahasiswa kan kayak ini jadi lebih kenal, lebih dekat lagi ya kan, bercanda-bercanda. Jadi ya jadi banyak teman aja, jadi merasa muda terus. Asik. Betul betul. Padahal umurnya udah tua. Awet muda, ngobrol sama yang Ya, muda-muda. gitu aja sih pengalamannya, jadi makin banyak teman. Jadi masalah yang di rumah banyak hiburan lah di sini. Terlupakan. Kalau teteh ada kesempatan ya teteh tuh mau nggak sih usahanya kayak lebih besar gitu? Amin, itu sih harapan setiap orang ya. Siapa sih yang nggak mau punya usahanya makin berkembang? Cuman kan butuh proses, butuh apa ya? Jadi kitanya harus yakin bahwa kita tuh bisa lah megang megang apa usaha ini gitu. Kan ada juga yang udah di atas terus tiba-tiba merasa ke bawah karena apa? Karena kitanya emang nggak bisa menstabilkan usaha ini ya. Ini lebih baik satu berjalan lancar daripada banyak. Tapi ya kalau mau banyak sih berkembang makin banyak. Terus kan kunci supaya usaha ini tetap berjalan dengan baik itu apa sih? Ya yang penting kitanya jujur ya, sama-sama jujur, terus konsisten, maksudnya bisa melayani konsumen dengan baik kan, jadi konsumen juga nyaman kita beli di kita gitu. Jadi mungkin nanti besok besoknya dia akan kembali. Terus teh nih, kita ada saran nggak ya buat mahasiswa kayak kita nih nanti kayak mau mulai usaha tuh caranya? Hmm, yang penting yakin aja dulu. Yakin lah, kalau yakin lah pokoknya mah ya. Apa ya, pokoknya sebenarnya dari pengalaman sih nanti juga kalian kan sekarang masih kuliah ya, jadi masih ya, Iya, masih saya ya masih santai. Nanti kalau udah keluar kuliah nanti bakalan tahu lah dunia sebenarnya lebih pahit. Iya, tambah pahit. iya. Pokoknya kalau mau buka usaha tuh yang penting kita yakin kita punya kemampuan, kita kemampuan bisa ngejaga apa yang kita bangun. Terima kasih teh udah berbagi cerita. Oke.